Banyak orang yang kadang-kadang suka tidak sadar dirinya, bahkan lupa dirinya dan kadang menjadi orang lain karena melihat orang lain. Aduh, Menjadi orang lain karena melihat orang lain. Salah satu ada yang saat kartu kematian keluar, sebulan kemudian orang tersebut dia mati. Gitu. Saya bagaimana? Saya bakar kartunya. Saya bakar kartunya. Halo, sahabat Spiritual Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Susan, bersama bintang tamu kita kali ini, Mbak Rati. Halo. Mbak Rati, apa kabar? Baik, selamat. Syukur Alhamdulillah ya. Ya, syukur. Saya mengundang Mbak Rati untuk kita membicarakan atau saya ada mau bertanya kepada Mbak Rati mengenai keahlian Mbak Rati sebagai tarot reader. Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya saya mau tanya, apa yang menginspirasi Mbak Rati itu untuk menggeluti tarot reader? Sebenarnya bukan menggeluti ya, terpaksa. Oh, terpaksa. Ya, ada peristiwakah yang memicu untuk kemudian terjun di sebagai tarot reader? Ya kebetulan memang dari kecil sudah mungkin gift atau apalah ya dibilang oleh orang-orang itu mungkin sudah bakat katanya. Saya waktu masih usia 5 tahun, saya ingat saya punya kamus sendiri, membuat kamus sendiri itu kamus-kamus simbol. Kamus-kamus simbol, bahasa-bahasa yang saya sendiri yang mengerti. Yang Ya, dengan garis-garis yang saya buat sendiri. Ya. Lalu berangkat dari situ saya seperti bicara dengan alam, seperti bicara dengan apa aja, air, daun, angin, apa aja, semua. Makanya saya percaya bahwa setiap apapun itu pasti bisa berbicara, bisa memberikan pesan, bisa menjadi saksi. Gitu. Nah, kebetulan berawal dari situ, akhirnya saya tertarik dengan keadaan-keadaan manusia ya yang tidak bisa seperti saya sendiri gitu. Harusnya jalannya seperti ini, kenapa harus seperti itu gitu. Kenapa dia bisa jalan lurus, kenapa dia harus berbelok misalnya. Padahal kan di situ sudah dikasih tahu misalnya oleh rumput atau oleh angin gitu ya. Di situ tidak bagus dia berjalan. Kenapa dia tidak? Nah, akhirnya dari situ saya tahu ternyata tidak seperti saya semua orang itu gitu. Lalu berjalannya waktu, saya memilih sendiri media yang dikhususkan gitu, untuk saya bisa menyampaikan apa pesan dari alam itu untuk seseorang. Bagaimana caranya? Ya, kalau kartu itu kan mudah diterima, oleh orang lain, ya kan? Dan bahasa-bahasanya cukup jelas gitu. Ya, saya meminta alam untuk berinteraksi dengan saya itu lewat kartu gitu. Ya. Jadi ada nggak tokoh-tokoh tertentu mungkin yang tokoh teladannya, idealnya sebagai panutan begitu? hampir gak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Jadi something like gift Yes. ya, alami begitu ya dari lahir ya. Saya sih ingatnya 5 tahun ya. 5 tahun Saya ya. ingat itu. Saya masih ingat sejak saya usia 3 tahun. Saya ingat kehidupan saya dimulai 3 tahun. Oh, saya enggak. Saya 5 tahun. 5 tahun ya. Saya di 3 tahun. Lalu kalau kebanyakan yang saya juga menemui tarot reader mereka berdasarkan psikologi.
membacakan kartu tarot sesuai dengan sekolah mereka atau bidang mereka Ya, psikologi. ya, Menurut Anda bagaimana? ya. Memang kartu tarot ini kebanyakan sekarang itu digunakan sebagai media pendekatan psikologi ya, ya oleh banyak para psikolog, banyak lah. Karena memang orang-orang yang datang untuk bertanya, maka mereka pasti sudah siap menerima nasihat atau masukan. Jadi gampang tuh untuk ngasih masukan-masukan. Tapi kebanyakan, maaf, maaf, itu psikologi itu mereka yang basicnya dari situ mereka membuka kartu itu tetap dicampur dengan pola pikir mereka, pelajaran-pelajaran psikologinya yang Setuju. kemarin telah dipelajari gitu. Lalu mereka menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan uh, pola Pengalaman. hidup, Ya, pola hidupnya, ya, pengalamannya, pengalaman dan kesadarannya, uh, empatnya juga ya. ya lalu ini apa namanya gerak tubuh, Gerak tubuh. gerak tubuh dari yang dibaca, apakah dia itu sedang jujur atau tidak gitu. Psikolog bisa Itu kan melihat dasar itu ya. 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 Dasar psikologi pasti diajarkan saat orang itu jujur atau tidak. Padahal itu masih bisa dikelabui. Dan mungkin kemungkinan juga mereka akan menyampaikan sesuatu yang ingin didengar oleh kliennya Ya, ya, ya betul. Bukan yang harus didengar. kan yang harus didengar. Ya, Kalau Mbak Rati sendiri lebih cenderung menyampaikan yang harus didengar yang harus didengar ya. daripada yang ingin didengar. Tujuannya Tujuannya banyak. Karena kadang-kadang seseorang itu bisa bangkit kesadarannya itu karena harus mengetahui sesuatu, bukan dengan apa yang dia ingin dengar. ya, jadi setidaknya entah baik entah buruk orang itu sudah harus Ya, mempersiapkan ya dirinya betul. gitu ya. Ya. Karena pada dasarnya gini loh, kita itu selalu ada pada dimensi paralel. Ya. Selalu ada pada persimpangan. Di setiap detik kita selalu ada di persimpangan. Ada simpang 3, ada simpang 4 mungkin ya, atau simpang simpang siur. Simpang siur itu biasanya gosip ya. Aduh. Ya, jadi saat maksud dimensi paralel begini. Saat kita sudah menentukan langkah kita ke jalan A, maka ujung tujuan pasti A. Ya, Tujuan A. Lalu kalau kita memilih jalan B, pasti ujung tujuan jalan B dong. Nah, tarot ini membaca prediksi itu. Saat dia ingin memilih jalan A, apa yang terjadi nanti ujung sana? Nah, kalau misalkan dia ini sudah diberitahu, ini tidak baik, ini tidak bagus, ya, itu tidak ingin dia dengar sebenarnya dengan nafsunya ya, ya. tidak ingin dia dengar. Lalu saat dia melihat kenyataannya seperti itu, maka dia akan memilih jalan B. Oke, dia memilih jalan B sebelum dia memulai langkah itu atau saat dia menerima advice. Itu ada yang langsung memilih jalan B atau penasaran, coba jalanin dulu gitu. Ya, coba jalanin dulu. Jalanin Makanya kemudian ada perjalanan yang tidak kunjung selesai ya. Ya, betul. Biasanya patah lagi di tengah jalan, patah lagi di tengah jalan. Karena ini yang dituju, kemudian dia memilih jalan ini, di tengah jalan ada persimpangan lagi ya. Ya, selalu seperti Selalu itu. segitu Selalu ya. seperti itu. Selalu beranting. Ya, makanya sebagai tarot reader itu sebenarnya ini bukan memancing ya. Sebagai tarot reader sebenarnya itu suatu profesi yang sangat menjanjikan. Karena selalu Klien kembali lagi untuk mau tahu lebih jauh, terutama lebih yang bandel. ya. Ya, saya pernah juga kayak ada melintas gitu ya, entahlah itu. Jadi walaupun kita jalan lurus, nanti akan selalu bercabang. Nah, Ya. cabang ini sebenarnya memecah fokus. Bisa jadi dia lurus saja, karena mau kanan kiri semua ada resiko pilihannya. Kemudian
akan menghadapi atau tidak, begitu Ya ya. itu tetap pilihan dong. Tetap pilihan, tapi dihadapi juga pasti selesai. Ya pasti. Namanya Cuman mungkin penderitaan agak lama. agak lama ya, karena Harus nyari bahagia, jalan. ya bahagia dan senang itu datangnya Ya, sementara saja. Jadi tidak perlu risau, galau ataupun terlalu euforia, bahagia sekali ya gitu betul ya. betul Mbak. Iya. Jadi kemudian latar belakangnya lagi nih Mbak untuk membacakan tarot kayak gitu. Apa Mbak menggunakan sesuatu Nah, lagi yang Mbak miliki? gini, kebanyakan maaf 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 sekali lagi ya. Kita kenal ada anggaplah tarot yang memang dia menggunakan basic-basic universal ya, Ya, gitu. Secara umum memakai simbol-simbol yang secara universal juga gitu. Atau mempelajari itu dari buku atau oleh orang-orang tertentu yang mereka itu sudah mencap atau membuat stempel khusus terhadap kartunya, energi. Jadi misalnya simbol ini untuk ini, simbol ini untuk ini gitu kan. Jadi kita otomatis akan menggunakan bahasanya dia dong, ya, ya kan. Nah, ada yang kita sebut juga namanya freestyle. Ya, freestyle ini kebanyakan kami sebut itu anak alam. Makanya mereka itu membaca ini hanya sekadar media atau anggaplah telepon, kita operator. ya. Nah, tapi sebagai operator kita harus tahu bahasa apa yang kita cocok di kita gitu. Nah, contoh ada tiap orang itu punya bahasanya sendiri, punya bahasa bawah sadarnya sendiri, bahasa simbol. Kayak kita operator, kita nggak paham bahasa Inggris, kita pahamnya bahasa Sunda. Otomatis masa kita mau pakai bahasa Inggris? Jadi tetap menggunakan Bahasa kita dong harusnya. Nah, untuk tahu apa bahasa bawah sadar kita, itu ada caranya. ada caranya ya. Ada, bisa dipelajari. Tetap menggunakan bahasa kita, kemudian menggunakan metode penyampaiannya mungkin ya Ya, untuk nah itu dimengerti naik oleh turunnya itu tergantung dari tingkat kesadaran penerima, dimensi kesadarannya si tarot readernya. tarot readernya. Ya, tergantung kepada dimensi kesadaran tarot readernya. Uh, jadi gini, bisa nggak sih atau harus harus ada chemistry nggak dengan klien Harus, atau penanyanya gitu? harus. Sinkronisasi itu harus, Harus ya. harus. Kalau enggak yang enggak ada yang namanya timbal balik percakapan Tapi searah. tapi juga seperti halnya pecahan puzzle. Ya, Tarot reader begitu banyak. Orang bermasalah juga begitu banyak ya, yang butuh bantuan. ya, Mereka bisa klik di sini, di sini, di ya, sini ya. ya, Kayak begitu. Bisa mungkin ke Mbak Rati, ya, bisa juga ke yang ya. lain, kayak gitu. Ke yang lain itu banyak lagi. Dan mereka juga kalau mereka penasarannya sangat besar, mau tahunya yang lebih-lebih mungkin tidak ditemukan di sini nih. Ya, Dia bisa lari ke sini juga, ke sini ya, juga. Tapi at least mereka yang Mbak Rati punya klien banyak yang kembali lagi ya. banyak. Karena Jadi kecocokan saudara semua sampai tahunan. dan terbukti semua. Ada cerita kemarin. Saya waktu di Surabaya, sorry Sidoarjo, ada klien dari Surabaya. Saya bilang, ini kamu bakalan ketemu sama sesosok laki-laki yang ini akan menjadi rumah buat kamu. Kamu anggap sebagai rumah, home sweet home lah. Tapi dia usia jauh lebih muda. Ah, nggak mungkin kata dia. Aku tidak suka sama laki-laki yang lebih muda. Aku pasang deh. Tapi dia ini punya karmanya, karmanya harus selesai dulu dengan seseorang. Nah, kamu juga gitu, ya kan? Dia memang masih ada pasangan. Dia nggak percaya. Kemarin telepon, Mbak, bener. Saya ketemu, saya nggak tahu dia lebih muda, ternyata lebih muda. Saya sudah selesai dengan suami saya. Dan ternyata dia juga lagi proses dengan istrinya. Artinya dia kembali dong. Kembali kan? Ya, kembali. Semacam itulah. Jadi sudah berapa lama memberanikan diri atau membuka
menggunakan apa media ini, menggunakan media kartu. Ya. Menggunakan media kartu saya sudah lama ya. Tahun berapa ya? Sudah puluhan tahun lah ya. Udah, Sudah ya? sudah 10 tahun lebih lah. Ada nggak sih saat Mbak membacakan tarot itu eh, yang mengesankan gitu? Waduh. Salah satu ya. Salah satu ada yang saat kartu kematian keluar, sebulan kemudian orang tersebut ya mati gitu. Rasanya bagaimana? Saya bakar kartunya. Saya bakar kartunya. Tapi saya nggak berani bakar semua. Saya bakar satu, satu, satu. Kenapa dibakar? Pakem. Pakem, mungkin dogma ya. Atau ketakutan yang berlebihan yang saya rasakan itu saya harus putus. Saya merasa harus putus itu. Gitu. Membebaskan diri lah, lebih ke situ aja. Begitu ya. Jadi, padahal sebenarnya itu kan hanya perantara ya, hanya media Ya. informasi. Intinya sebenarnya saya takut sama diri saya sendiri pada saat itu. Suka dukanya apa sih Mbak? Jadi karakter itu Banyak sukanya sih. banyak sukanya. Ya, terutama saat kita lupa bahwa kita ini punya masalah. Karena yang bertumpuk itu masalah orang semua. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya. Itu Begitu. suka. Ya. Suka sekali. Suka sekali ya. Tentu perjalanannya juga begitu banyak pengalaman, pelajaran, bertemu dengan orang, berbagai macam karakter, Karakter, sifat, ya gitu. Dan so far mereka itu selalu bisa menerima ya. Ada juga yang tidak ya. Lebih karena ini pendekatan psikologi juga ya. Pendekatan secara psikologi kan kita otomatis harus tahu ya, setiap karakter. Dan itu menjadi kayak apa ya? Kayak ketagihan. Lebih ke situ sebenarnya. Ketagihan ini gini. Kita jadi ingin tahu hal-hal baru, karakter-karakter baru gitu. Bagaimana saya bisa uh, membuat mereka itu mendapatkan jalan keluar gitu kan. Saat itu selesai, itu ada rasa seperti rasa puas, Euforia rasa gitu bahagia gitu. Seperti itu sih. ya. Saya mendengar Mbak ini juga spesialisasi pemutus karma. Mbak, Mbak tahu apa yang Mbak miliki itu tidak banyak dimiliki oleh spiritual yang ada di Indonesia. Saya juga hanya mungkin baru 2 kali menemukan orang seperti Mbak. Saya baru tahu. Saya pikir setiap orang itu mampu memutus karmanya sendiri. Tidak. Ada yang mungkin mereka tidak bisa, tapi ada yang mengatakan bahwa itu sangat sulit. Karena itu harus dirunut. Ya. Seperti tadi kita cerita di sana, Ya. ada sebuah silsilah begini, lalu ada turun lagi. Ya. Iya kan? Dia semacam piramid gitu kan. Ya, betul. Turun lagi. Ya, skala niskala. Skala niskala ya seperti itu. Jadi harus dirunut begitu untuk Ya. sampai sampai kita ke ya. diri kita Di sendiri. diri Ya, kita. betul. Itu terlalu rumit. Ya, rumit. Perjuangannya berat. Ya, Benar? betul, betul, betul. Sangat-sangat betul. Makanya banyak orang yang kadang-kadang suka tidak sadar dirinya, bahkan lupa dirinya dan kadang menjadi orang lain karena melihat orang lain. Aduh, Menjadi orang lain karena melihat orang lain. Mirroring? Tapi Mirroring. tidak semua orang bisa ya seperti itu gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dan ya sepanjang saya hidup, seumur hidup saya ini juga ada orang yang mau meniru. Ya. Bentar Mbak, maaf. Ya. Tapi yang paling penting, apapun kita, siapapun kita di masa lampau, past life lah ya anggap ya gitu ya, karmanya atau apa ya.
mau ratu, mau pangeran, mau princess, mau dia rampok ya kan, mau begal, mau apapun dia, pasti ada bekasnya. Ada bekas Bekasnya yang tertinggal di diri kita, di DNA di softwarenya, softwarenya ya. ya di softwarenya dia. Primun. Nah, pentingnya bisa nggak yang tertinggal itu dimanfaatkan untuk ke depan langkah dia. Untuk merubah dan menebus atau menyelesaikan karma. Ya, itu. Yang terpenting kan bukan mengingat dulunya siapa yang akhirnya malah menjadi dia Seperti yang waham dulu, padahal itu kebesaran past atau life ya kan. ya nggak kelar-kelar. Gak kelar-kelar, passionnya hilang. Ya, Itu nggak selesai. banyak loh yang Nah, seperti itu. banyak banyak banget. Ya, terus saya mau dibacakan Boleh, silakan. kartu mana yang harus saya pilih? Bebas. Bebas Ini ya? kenapa banyak? Tergantung pertanyaan lah ya. Saya Tergantung. ini sih kenapa banyak karena memang saya lebih mudah untuk naik turun lah ya gitu, naik turun anggaplah kemana-kemana gitu. Saya lebih mudah karena nggak perlu pakai satu kartu. Di sini saya bisa menggunakan ini, udah saya tentukan sebelumnya. Jika pertanyaan A, saya pakai ini aja biar lebih cepat selesai. Oke, karena saya juga mau walaupun kita membaca secara universal ya, saya suka angka 7. Oke, Saya menghitung dari kanan atau kiri nih ya. boleh saya kasih saran? Boleh, boleh silakan. Pakai ini ya. Silakan. Boleh saya kasih saran pertanyaannya nggak? Boleh. Apa yang, maaf sorry, apa wejangan dari pribadi tinggi saya kepada saya? Oke. Dan kenapa saya harus memilih kartu ini? Ini vibrasinya paling tinggi. Oke. Berarti akurasinya saya kocok. Silahkan. Oke. Pertanyaannya disebutkan aja di hati. Oke. Nggak apa-apa, biarin. Oke. Ya. Ya. Kita lihat yang terbuka aja ya. Silakan. Sama satu lagi tadi ada yang tertinggal dan ditaruh terbalik ya. Karena apapun itu tidak ada yang kebetulan. Baik, saya Ya. juga tahu itu. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Yang datang dan pergi adalah yang terhubung dengan karmanya. Iya, betul. Sorry, mana tadi? Nih. Oke. Nanti terakhir ya. Ya. Wejangan dari dirinya untuk dirinya. Maaf ya. Ya. Saya hanya operator ya, Mbak. Saya hanya membacakan simbol-simbol yang ada di sini. Cup itu kan simbol wadah ya, atau penerimaan. Fokus pada penerimaan. Ya, di sini ada sesuatu hal negatif atau konsep negatif yang ada dalam diri Mbak. Mbak harus bisa seimbang. Usahakan harapan Mbak, jangan cuma diam. Katakan maksudnya atau apalah tindakan atau bentuk seperti itu. Mbak ini kan dipaksa untuk memilih yang terbaik aja. Saat ada di dua pilihan ya, mungkin sekarang ini lagi ada memilih sesuatu yang urgent atau sesuatu lah untuk pilihan Mbak. Ini fokus sama satu aja. Di konsep yang satu secara fokusnya itu lebih baik. Ya. Vibrasi tinggi atau maaf vibrasi tinggi Mbak atau sejatinya Mbak ya itu. Higher self-nya Mbak itu mengkonsep diri. Jadi di sini artinya Mbak itu sudah memang setiap hari sudah terhubung langsung dengan beliau, dengan dirinya.
jadi nggak ada masalah. Ini wejangan ini secara keseluruhan bisa dibilang seperti ini. Mbak menerima sesuatu hal, ada sesuatu hal yang bisa dinyatakan itu sesuatu hal yang buruk atau energi negatif dalam diri. Tapi bisa diseimbangkan. Jika Mbak mau menyeimbangkannya, ya, dengan cara Mbak harus berusaha untuk menyampaikan niatnya Mbak atau keinginannya Mbak. Jadi jangan ragu. Itu bahasanya seperti itu. Ini bukti bahwa higher self Mbak barusan terkoneksi. Mbak biasa praktek buka tarot di mana? Saya di Cilegon, Mbak. Cilegon. Tapi ya Cilegon. Tapi ya kadang-kadang ya by phone, kadang. Karena kan klien banyak juga yang di luar kota ya, luar provinsi gitu. Jadi ya by phone aja. Biasanya Mbak meninggalkan informasi tentang Mbak di mana atau Ya, mereka tahu sendiri. Pokoknya kalau mereka, ya itu tadi tidak ada yang kebetulan. Kalau mereka memang diarahkan untuk diarahkan oleh alam ya untuk mengetahui sesuatu lewat saya ya mereka baru akan saya baca. menemukan Mbak? Ya, Mbak ada di media sosial? tidak Tidak, jarang maksudnya. jarang. Jarang ada di media sosial. Jarang. Tapi nanti di channel YouTube Spiritual Indonesia kita boleh dicantumkan ya Oke, boleh. nomor Telepon. telepon Oke, yang WA terhubung ya. untuk Mbak ya. Boleh. Mungkin pemirsa ada yang membutuhkan jasa Mbak Ya, untuk mengurai perjalanan Permasalahan. hidup mereka, permasalahan mereka, atau apa yang mau mereka tahu. Mereka bisa mungkin mengumpulkan kepingan puzzle yang sudah Puzzle ya, mereka ya. dapat ya. Nanti dicantumkan, silakan menghubungi Mbak Rati untuk bantuan terindah di perjalanan hidup Anda semua. Begitu ya. Ini tadi bacaannya. Terima kasih banyak. Begitu. Oh, Mbak ini kan tadi seperti sudah diceritakan membaca tarot by gift ya. Tapi selama perjalanan membaca sebagai tarot reader ini, ada nggak sih Mbak di diri Mbak tuh tokoh-tokoh yang menambah inspirasi Wah, Mbak banyak. kayak gitu? Kalau inspirasi banyak. Banyak ya. Saya banyak guru dan saya sarankan setiap orang itu untuk banyak belajar dari siapapun, dari apapun. Kita harus selalu siap menerima sebagai murid supaya keilmuan kita selalu bertambah. Karena siapapun dan apapun selalu bisa menjadi guru Ya, dalam kehidupan kita. ya, betul. Banyak sekali. Kalau saya sebutkan, wah, banyak, banyak, sangat banyak. Jadi saya tidak berani menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya, saya khawatir saya meninggalkan Salah satu guru-guru saya. murid yang sangat baik. Terima kasih. Rekan spiritual Indonesia dimanapun berada, demikianlah perbincangan saya bersama Mbak Rati, tarot reader dari Spiritual Indonesia dan miliknya semua. Terima kasih Mbak Rati. Sama-sama. Jika mungkin berkenan memberikan 1-2 patah kata, silakan. Hiduplah, jangan tidak hidup. Udah. Hiduplah, jangan tidak hidup.